Berikan selling jumlah kredit yang lebih tinggi bagi koperasi UKM. Sekarang ini kan 20%. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita senantiasa disehatkan, diberikan keberkahan dan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya Kang Entis, siang ini saya ditemani oleh siapa coba? Nah, ini belah kanan saya Bapak Dr. Burhanuddin Abdullah. Beliau adalah mantan Gubernur Bank Indonesia Republik Indonesia, juga mantan Menko Perekonomian, dan saat ini beliau adalah Rektor IKOPIN Jatinangor. Selamat siang Pak Dokter. Nah, sebelah kiri saya ini siapa? Ini adalah Bapak Dr. Muhammad Taufik. Beliau adalah sosok pengusaha, penggerak koperasi, penggerak sosial. Saat ini beliau adalah, kalau di olahraga banyak kegiatannya. Salah satunya adalah beliau Wakil Ketua Umum Ikatan Pencak Silat seluruh Indonesia. Juga saat ini adalah beliau Ketua Yayasan daripada Yayasan Pendidikan Koperasi Indonesia. Nah, Akang Teteh, di seluruh Indonesia, siang ini kita mau mengobrol nih, bincang-bincang. Ini luar biasa karena jarang kesempatan kita bertemu dengan beliau-beliau di tengah kesibukannya. Kita ngobrol santai aja, Prof ya. Siap. Ya, Pak Dokter. Nah, saya izin mau nanya Pak Dr. Burhanuddin Abdullah, kegiatan apa nih, Prof, setelah pensiun dari gelanggang kepemerintahan selain menjadi Rektor IKOPIN? Banyak kegiatannya bisa. Yang pertama tentu kegiatan paling dasar yaitu mencari nafkah. Ya, betul. Kemudian yang kedua kegiatan sosial. Kegiatan sosial ini sosial kemasyarakatan. Saya aktif di bidang usaha-usaha untuk menyebarluaskan gagasan ekonomi yang bersifat kekeluargaan. Saya juga aktif di perkumpulan dan yang paling penting saya ada di IKOPIN. Nah, betul. IKOPIN sebagai selama ini atau selama sekian tahun ini menjadi pimpinan dari Institut Manajemen Koperasi Indonesia. Nah, Akang Teteh, luar biasa sekali kegiatannya. Jadi salah satunya kenapa beliau itu menjadi Rektor IKOPIN karena banyaknya kegiatan dan aktivitas sosial terkait dengan perekonomian kerakyatan pasca beliau pensiun sebagai Menteri dan sebagai Gubernur Bank Indonesia. Nah, pertanyaannya sederhana nih, Pak Rektor. Ini kan sudah akhir tahun nih. Bisa nggak Pak Rektor prediksi sebagai ekonom, memprediksi awal tahun atau tahun depan ini dengan pandemi COVID yang masih tersisa mungkin akan berakhir, perekonomian Indonesia akan seperti apa? Ada asumsi besar yang harus dipegang oleh kita, baik sebagai orang pemerintah maupun ekonom. Asumsi besarnya itu yaitu bahwa COVID ini pelan-pelan berhenti. Kalau COVID-nya kembali, maka semua perkiraan bisa jadi berantakan. Makanya kita asumsikan bahwa COVID ini dengan sekarang kelihatannya sudah semakin berkurang, maka perekonomian kita akan kembali rebound. Reboundnya itu cukup saya kira akan cukup fenomenal karena dibantu oleh beberapa hal. Yang pertama adalah ekspor kita sangat tinggi. Ekspor kita itu bahkan tumbuh belum pernah tumbuh sebesar 65%. Betul. Rekor ya. Rekor itu. Dan diperkirakan tahun 2022 nanti kita bisa mencapai di atas 200 miliar dolar. Biasanya ekspor kita itu stuck di angka 150-160. Nah, kita perkirakan tahun depan itu
akan di sekitar 200 miliar dolar. Kemudian yang kedua, kita melihat bahwa inflasi kita akan tetap terjaga pada tingkat di bawah 2%, 2 plus minus 1%. Nah, kalau begitu, dengan pendapatan yang tambah banyak sementara inflasinya tetap, maka kita akan mendapatkan daya beli yang cukup tinggi. Karena itulah maka kita melihat bahwa pertumbuhan ekonomi tahun depan itu berbagai perkiraan yang dibuat oleh World Bank, dibuat oleh IMF, dibuat oleh ADB, dibuat oleh Bank Indonesia, dan dibuat oleh pemerintah akan bersekitar 4,5 sampai 5,2%. Nah, kalau itu terjadi, saya kira itu sudah kembali kepada pasca pra pandemi, satu rebound yang cukup baik. Baik. Ini harapannya, prediksinya luar biasa. Ekonomi akan bergerak kembali manakala COVID turun. Dan ini prediksi luar biasa dari ekonom Bapak Dr. Burhanuddin Abdullah. Nah, pertanyaan gini Pak Dokter. Dari kenaikan asumsi yang tadi Bapak sampaikan, tentu ini sebetulnya ada nggak korelasinya dengan masyarakat bawah nih? Masyarakat bawah dalam arti kata kelompok yang selama ini salah satunya Bapak suarakan nih, kelompok kecil, masyarakat kecil, koperasi, UKM. Ini dampaknya juga akan signifikan nggak dalam perekonomian nanti di tahun depan? Saya berharap seperti itu. Apalagi kalau semua yang dipikirkan oleh kita dijalankan dengan baik. Misalnya, perbankan kita, pemerintah kita, bank sentral kita berpikir bahwa mulai tahun depan itu mereka akan memberikan ceiling jumlah kredit yang lebih tinggi bagi koperasi UKM. Sekarang ini kan 20%. Artinya, dan mereka akan naikkan menjadi 30%. Kalau itu terjadi, maka tentu gerakan ekonomi masyarakat di bawah akan semakin meningkat. Cuman memang agak susah itu untuk terjadi. Susahnya kenapa nih? Susahnya karena saya kira semua bank tahu mencari nasabah yang benar-benar bankable di tingkat bawah itu sulit sekali. Untuk mencapai 20% aja berat. Dari dulu itu 20% itu berat. Sekarang menjadi 30%. Nah, mudah-mudahan nanti dengan segala perbaikan, bimbingan, apalagi dengan aktifnya para alumni Kopin untuk mendorong para pengusaha di bawah, mudah-mudahan itu akan ada yang menarik dari sisi beratnya, berarti ini kan dari para peminjam yang akan menggunakan modal yang sekarang disiapkan lebih besar. Itu sebetulnya poin-poin apa yang harus masyarakat ini diedukasi nih terkait tadi kesulitannya nih, Prof? Ada beberapa isu sebetulnya. Padahal kalau kita melihat dari sisi yang lain, sebetulnya modal itu bukan isu yang berada di depan. Isu yang berada di depan adalah apakah mereka punya model bisnis yang benar. Apakah mereka punya gaya mengelola yang benar perusahaannya. Apakah mereka punya skala bisnis yang cukup. Jadi berbagai isu di situ adalah sebetulnya harus sebuah, kalaupun ada nanti aliran modal, masalah bimbingan menjadi masalah yang utama. Pendampingan menjadi masalah yang utama. Siapa yang harus mengisi pendampingan ini menurut Prof? Banyak sebetulnya yang bisa ikut mendampingi. Para alumni Kopin misalnya adalah salah satu di antara yang banyak itu. Dan masyarakat sebetulnya. Masyarakat pada akhirnya masyarakat madani harus ikut mendampingi para pengusaha tersebut dengan berbagai organisasi yang ada. Karena jangan lupa bahwa di dalam kondisi sekarang itu ada 3 kekuatan yang menentukan sebetulnya. Yang pertama adalah pemerintah. Pemerintah dengan segala ornamennya, dan pemerintah katakanlah disatukan saja. Eksekutif, legislatif, dan yudikatif itu adalah penguasa. Itu satu kekuatan yang bisa mendorong
masyarakat untuk maju. Kemudian yang kedua, pasar. Pasar adalah tempat masyarakat untuk berkiprah. Pasar adalah tempat untuk menciptakan efisiensi. Pasar adalah tempat untuk menciptakan alokasi sumber daya. Dan di situ adalah tempatnya untuk saling mengasah diri, memajukan dirinya masing-masing. Dan yang ketiga, kekuatan yang ketiga adalah masyarakat madani. Masyarakat madani inilah yang seharusnya juga merupakan dorongan bagi masyarakat secara keseluruhan untuk semakin meningkat kehidupannya. Baik Prof, saya kira ini sangat menarik nih terkait kita bicara tentang peluang ekonomi tahun depan. Dari perbankan sudah siap, dari pemerintah sudah siap, namun Profesor Burhanuddin Abdullah menyampaikan bahwa ada peran pemerintah, eksekutif, legislatif, dan yudikatif menjadi satu kesatuan untuk mendorong masyarakat teredukasi soal itu. Izin Prof, saya mau nanya ke Pak Dr. Muhammad Taufik. Mohon maaf Pak Taufik. Gini, kan Pak Taufik ini membina atau pemilik kampus, kan yayasan itu kan pemiliknya, pemilik kampus IKOPIN. Salah satunya mencetak sarjana-sarjana koperasi. Ini perguruan tinggi satu-satunya di Indonesia kan. Kalau dulu banyak akademinya. Nah, melihat IKOPIN ini perannya seperti apa nih di masyarakat? Itu. Yang kedua nanti lanjutkan. IKOPIN ke depan mau seperti apa nih, Pak Taufik? Ya, IKOPIN ini mempunyai potensi yang sangat besar sebenarnya untuk kita bisa membangun masyarakat yang lebih sejahtera, yang lebih adil. Ya. Karena itu dengan fenomena yang terjadi akhir-akhir ini, kami ingin merubah sistem pendidikan di agar kita mampu menyiapkan kader-kader yang militan, kader-kader teknososiopreneur yang diamanahkan, terutama mereka bisa jadi kader koperasi yang inovatif, yang bisa dampak terhadap perubahan lingkungan masyarakat. Nah, untuk itu cara-cara pembelajaran masa lalu nggak bisa kita lanjutkan. Harus kita rombak dengan cara-cara baru. Nah, untuk itu kami mengharapkan ada sinergi yang lebih produktif antara IKOPIN dan komunitas masyarakat koperasi untuk menyiapkan kader-kader koperasi ini supaya lebih militan, lebih tangguh dalam menghadapi perubahan sosial untuk mewujudkan cita-cita yang kita inginkan bersama, yaitu terwujudnya masyarakat yang adil dan makmur. Ini tidak gampang, tapi saya yakin dengan komitmen kita bersama, bisa disebutkan nggak Pak Taufik cara seperti apa nih merubah mindset, termasuk kan otomatis cara sistem pengajaran di kampus dan lain sebagainya? Ya, yang pertama yang upaya bagaimana kita bisa membangun super tim seperti yang diamanahkan melalui sistem pendidikan
semester 5 mahasiswa akan disebar ke masyarakat, yaitu salah satunya ke lembaga koperasi. Apakah hanya lembaga koperasi? Tidakkah ke lembaga lain? Misalnya perusahaan-perusahaan raksasa, perusahaan-perusahaan besar untuk membuat komparasi. Nah, perusahaan-perusahaan besar itu umumnya mempunyai koperasi karyawan yang kuat. Dan kita kalau bisa menerjunkan mereka ke koperasi pedesaan, koperasi karyawan di perusahaan-perusahaan besar, itu akan kita memperoleh nilai-nilai yang saya yakin nilai-nilai baru yang dikaji secara mendalam itu akan bisa menjadi landasan teori ke depan. Karena intinya bagaimana kita bisa mengantisipasi perubahan yang demikian dinamis ini dengan cara melakukan riset yang mendetail. Oleh karena itu kenapa kita mengembangkan program di Science Data, satunya adalah untuk kepentingan ini. Nah, terkait tadi ada perubahan program, apakah memang Icopin ke depan mau seperti apa? Saya dengar-dengar ada sesuatu nih, seperti apa nih? Sekarang ini kan kita masih namanya institut. Itu program studinya sangat terbatas. Berbeda dengan universitas yang mempunyai keluasan di dalam mengembangkan program studi. Setuju. Nah, untuk mengembangkan keluasan bagi mahasiswa agar bisa merdeka belajar, mau nggak mau kita harus mengembangkan program studi yang kompatibel dengan tuntutan dan juga bisa membuka peluang yang lebih luas untuk bersinergi dengan berbagai universitas, baik di dalam maupun di luar negeri. Nah, mudah-mudahan dengan perubahan institut menjadi universitas ini kita mempunyai fleksibilitas yang lebih tinggi di dalam mengantisipasi perubahan-perubahan yang akan terjadi ke depan. Baik, ini menarik sekali. Nah, menariknya ini kita harus tanya kepada Pak Rektor nih yang memimpin Icopin ke depan nih terkait dengan rencana perubahan dari yayasan itu. Nah, izin Pak Rektor, apakah sudah siap nih Pak Rektor memimpin dengan rencana-rencana perubahan yang tadi disampaikan oleh Yayasan Pendidikan Koperasi ke depan? Kelihatannya seperti itu. Kita siap dengan berbagai rencana kerja, rencana strategis. Kita siap dengan dosen-dosen yang sudah di-hire untuk memimpin dan juga memberikan pelajaran di prodi-prodi baru. Kita sudah siap dengan laboratorium yang sudah disetujui oleh Dikti waktu itu pada waktu mengadakan visitasi. Kita sudah siap dengan perpustakaannya. Jadi all in all saya kira sudah siap ya. Nah, Akang Teteh, ini ternyata dari yayasan juga dari pimpinan perguruan tinggi Icopin rencana perubahan ke depan apapun namanya kita masih tunggu. Tentu kedua belah pihak ini sudah menyatakan siap. Nah, kesiapan ini tentu Pak Rektor kan harus dibarengi dengan target nih. Salah satu targetnya adalah bagaimana kampus yang besar, yang megah ini di Jatinangor ini adalah salah satu pionir kampus bagus dari tahun 90-an atau 80-an. Nah, ini targetnya kan tentu target mahasiswanya harus semakin banyak. Nah, langkah apa untuk menuju itu selain hanya perubahan-perubahan itu? Perubahan tentu akan membawa berbagai konsekuensi. Betul. Baik internal maupun eksternal. Dan perakiraan kita konsekuensi positif diantaranya adalah tentu nanti penghuni kampus ini akan bertambah karena memang prodinya bertambah. Betul. Dan karena itu maka kita ingin membuat supaya perubahan ini menjadi sebuah legacy, bukan hanya bagi yayasan, bukan hanya bagi sivitas akademika, tetapi juga menjadi legacy bagi masyarakat Indonesia. Karena Icopin University atau Universitas Koperasi Indonesia ini the one and only di Indonesia dan bahkan the one and only di ASEAN countries. Jadi ini sesuatu yang harusnya menjadi legacy bagi masyarakat Indonesia bahwa kita yakin sekali masa depan ekonomi Indonesia itu harus dibangun berdasarkan
dan berdasarkan dan semangat dengan semangat koperasi, semangat egalitarian, semangat gotong royong, semangat gotong royong. Luar biasa. Jadi statement dari Pak Rektor IKOPIN, Profesor Burhanuddin Abdullah luar biasa. Supporting juga diberikan dari Ketua Yayasan Bapak Muhammad Taufik. Nah ini Akang Teteh, tentu ini adalah harapan bukan hanya buat alumni, harapan adalah buat masyarakat Indonesia. Bapak Ibu yang punya anaknya jangan ragu untuk menyekolahkan di IKOPIN, karena ini adalah bukan hanya secara fisik kampus yang besar, ini adalah tatanan membangun masyarakat ekonomi kerakyatan yang gotong royong. Ini yang luar biasa. Yang terakhir pertanyaan saya nih Pak Rektor, terkait kan sekarang ada baru saja dilantik oleh Pak Rektor Ikatan Keluarga Alumni IKOPIN hasil Munas bulan lalu. Nah ini harapannya seperti apa terkait dengan tantangan tadi dari Ketua IKA untuk membangun sinergitas antara bukan hanya kampus, juga dengan masyarakat, dengan pemerintah, dunia usaha dan sebagainya. Harapan dari Pak Rektor seperti apa terhadap keberadaan organisasi IKA? Ya, saya berharap banyak sebetulnya terhadap IKA IKOPIN yang nanti akan menjadi IKA Ikatan Keluarga Alumni Universitas Koperasi Indonesia. Harapan saya adalah pertama, IKA harus menjadi fasilitator bagi kampusnya. Fasilitator dalam bentuk apa? Fasilitator dalam bentuk yang pertama mungkin kurikulum. Karena IKA sudah berkiprah atau sedang berkiprah di masyarakat dalam berbagai kerja nyata. Tentu alumni lah yang tahu apa yang diajarkan dan apa gapnya dengan realita di masyarakat. Informasi itu sebaiknya diberikan kepada kami di kampus supaya kami bisa merancang kurikulum yang pas. Jangan sampai nanti mahasiswa IKOPIN belajar di IKOPIN ternyata pelajaran yang diajarkannya itu tidak relevan dengan kehidupan nyata di masyarakat. Itu yang pertama. Yang kedua, saya juga berharap bahwa IKA akan menjadi motivator, memotivasi mereka-mereka yang ingin belajar di IKOPIN atau yang sedang belajar di IKOPIN dengan berbagai cara yang mungkin yang paling gampang tetapi juga susah dilakukannya adalah dengan membuat alumni IKOPIN itu orang-orang yang berprestasi di luar. Sehingga bisa ditunjukkanlah inilah citra alumni IKOPIN, manusia-manusianya bukan hanya berguna bagi dirinya tetapi berguna bagi masyarakatnya, berguna bagi negaranya, dan karena itu Anda akan menjadi memotivate mereka yang belajar di IKOPIN untuk sama-sama berjuang memperbaiki situasi perekonomian kita secara keseluruhan. Dan yang ketiga, saya kira IKA IKOPIN akan menjadi bagian dari masyarakat yang mendukung ekonomi kerakyatan, ekonomi kekeluargaan, dan itu akan diteruskan kepada generasi baru para alumni. Sehingga kalau punya anak, misalnya tadi saya bilang bahwa satulah ditempatkan di IKOPIN, di kuliahkan di IKOPIN supaya menjadi generasi pembaharu bagi masa yang akan datang. Saya itu ada kata-kata bagus dari Elon Musk yang pencipta Tesla itu. Dia mengatakan saya tidak setuju kalau manusia itu hidupnya abadi. Karena menurut dia manusia itu tidak berubah. Generasi lah yang mengubahnya. Sehingga nggak apa-apa lah generasi tua itu pada waktunya meninggal dunia dan mati meninggalkan dunia ini. Karena generasi muda akan meneruskan kehidupan dengan lebih baik. Terima kasih. Luar biasa statement dari Pak Rektor IKOPIN tentang harapan terkait dengan organisasi alumni IKA IKOPIN. Dan ini tentu bukan hanya bagi IKOPIN. Akang Teteh yang juga ada di alumni-alumni perguruan tinggi yang lain, harapannya sama. Pimpinan perguruan tinggi pasti menyatakan hal yang demikian. Nah, yang terakhir nih, Pak Taufik, harapan Pak Taufik terhadap organisasi alumni ini seperti apa yang diinginkan terkait tawaran bersinergi nih dari IKA dengan yayasan juga, seperti apa? Ya, saya punya keyakinan penuh bahwa
teman-teman IKA masih mempunyai ikatan emosional dengan kampusnya. Nah, ikatan emosional inilah yang kita harapkan bisa kita kemas, bisa kita kembangkan agar peran dari teman-teman alumni ini bisa lebih produktif untuk kepentingan pengembangan citra IKOPIN ke depan. Ini penting karena itu pesan Pak Burhan bahwa setiap insan alumni IKOPIN harus berprestasi. Itu akan mempunyai dampak yang besar terhadap kampus kita. Baik. Karena itu bagaimana kita bisa saling bersinergi, saling memakan, saling memperkaya untuk kepentingan kita ke depan. Ini harus kita manfaatkan sebaik mungkin. Kita sadar betul perkembangan teknologi informasi komunikasi ini luar biasa. Dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi ini harus kita manfaatkan sebaik mungkin untuk membangun kebersamaan kita dalam mewujudkan cita-cita, baik itu cita-cita besar yaitu mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat, maupun untuk memperbaiki citra IKOPIN di lingkungan masyarakat. Ini sangat penting bagi kita semua. Baik, terima kasih Pak Dr. Muhammad Taufik, juga Pak Dr. Burhanuddin Abdullah. Kata terakhir Pak Dokter, jadinya prediksi pertumbuhan ekonomi tahun depan sekitar berapa? 4-5%. 4-5%. Artinya ini pertumbuhan yang baik. Andai saja tadi COVID-nya terhenti dan bahkan bisa lebih ya. Nah, Akang Teteh, masyarakat Indonesia ini adalah prediksi dari ekonomi, ahli ekonomi, mantan gubernur BI, mantan Menko Perekonomian yang saat ini menjadi rektor IKOPIN yang akan berubah menjadi IKOPIN University yang ada di Komplek Kampus Perguruan Tinggi Jatinangor. Terima kasih telah hadir dan menyaksikan. Ini adalah sesuatu yang berharga. Saya, Kang Entis, tentu akan berdiskusi lagi dengan berbagai pihak yang kompeten di bidangnya. Terima kasih. Jangan lupa kita selalu bahagia, memberikan kemanfaatan sedikit apapun. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atur nuhun, Pak Rektor, Pak Taufik.